Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saudara, dalam kesempatan kali ini kita mencoba memperbincangkan masalah hukum keluarga. Kami mengambil temanya kedudukan anak angkat. Jadi nanti bagaimana keberadaan anak angkat di dalam pandangan hukum adat, kemudian dari aspek akademisi, kemudian akademik, kemudian adat yang berlaku di masyarakat Arab waktu itu, kemudian bagaimana sebenarnya hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Masyarakat di Indonesia ini di dalam pengangkatan anak ada yang berorientasi kepada bahwa anak angkat ini posisi sama dengan anak kandung. Jadi tidak hanya sebatas memelihara, tidak hanya sebatas memberikan pengayoman, biaya hidup, pendidikan dan sebagainya, tetapi secara nasab anak angkat ini beralih ke kerabatannya, nasabnya dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Kemudian pola yang kedua yang kita tahu di Indonesia, bahwa seseorang mengangkat anak ini hanya semata-mata terbatas kepada memberikan perlindungan, pendidikan, pengayoman, biaya hidup, kasih sayang, dan sebagainya, yang orientasinya untuk melindungi si anak, melindungi pendidikannya, agamanya, dan sebagainya, tanpa ada tujuan untuk mengalihkan kekerabatan anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Masyarakat Arab waktu itu juga mengambil pola yang pertama, yaitu setiap seseorang mengangkat anak, maka kedudukan anak angkat ini berubah menjadi anak kandung bagi orang tua yang mengangkatnya. Terbukti pada waktu itu ketika Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya. Kemudian oleh para sahabat memanggil Zaid ini dengan Zaid bin Muhammad, bukan lagi Zaid bin Harisah. Ternyata hal itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Di dalam ayat 4-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum. Anak angkatmu itu bukan anak kandungmu. Jadi status anak angkat itu bukan anak kandung, tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Sementara ketika para sahabat memanggil Zaid bin Muhammad, itu hanya ucapan saja, yang sebenarnya itu harus Zaid bin Harisah. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggillah anak-anak angkat itu dengan bapak-bapak mereka. Nah, jadi kalau Zaid tadi tidak boleh Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid bin Harisah. Panggillah bapak-bapaknya. Wa aqsatu indallah. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah.
Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Andai kata kalian tidak tahu bapak-bapak mereka, maka jadikanlah mereka ini sebagai saudara-saudara seagamamu dan mawalikum. Ini prinsip agama yang diberikan oleh Allah SWT tentang pengangkatan anak ini. Kemudian undang-undang kita ada undang-undang perlindungan anak, ada kompilasi hukum Islam. Di undang-undang perlindungan anak jelas ditegaskan bahwa untuk memberikan satu perlindungan kepada seorang anak angkat, dia hanya sebatas memberikan pendidikan, biaya hidup, menjamin kesehatannya, kesejahteraannya, tanpa mengalihkan nasabnya dari nasab orang tua kandung kepada nasab orang tua angkatnya. Kekerabatannya tidak boleh berpindah dari kekerabatan orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Kemudian ada lagi yang lebih prinsip di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak, seorang anak itu harus sama agamanya dengan agama yang dianut oleh orang tua angkat. Kalau agama anak angkat ini Islam, maka dia tidak boleh diangkat oleh non-muslim. Karena perlindungan terhadap akidah, terhadap keyakinannya nanti andai kata diangkat oleh non-muslim, ini tidak terjamin, tidak ada perlindungan di situ. Oleh sebab itu, untuk melindungi anak angkat ini, maka siapapun yang mengangkat anak harus sama agama anak angkat itu dengan agamanya. Jadi standarnya agama anak angkat. Ini prinsip yang satu kemajuan yang sangat luar biasa di dalam hukum kita di Indonesia ini. Dan inilah sekarang ini berlaku di Indonesia. Kemudian setelah kita tahu bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkat ini hanya sebatas memberikan perlindungan tanpa merubah nasab, maka bagaimana halnya dengan andai kata anak yang diangkat ini perempuan, kelak ketika dia akan melakukan pernikahan, maka wali nikahnya tidak dibenarkan orang tua angkatnya, tetapi harus dicari orang tua kandungnya. Itu yang berhak menjadi wali nikahnya. Apabila orang tua kandungnya tidak ada lagi, meninggal, atau tidak diketahui alamatnya, gaib, siapa yang menjadi wali pernikahannya? Di sini berlaku ketentuan asas prioritas perwalian, bahwa orang yang dekat dengan si anak inilah yang menjadi wali nikahnya. Kemudian kalau tidak ada semuanya, barulah wali hakim. Tidak ada peluang bagi orang tua angkat untuk menjadi wali nikah si anak. Kemudian saudara, bagaimana juga tentang kewarisannya? Apabila ayah angkatnya meninggal dunia, apakah dia dapat warisan dari orang tua angkatnya? Dalam sistem hukum kewarisan Islam, begitu juga kalau kita lihat di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, kompilasi hukum Islam, anak angkat ini tidak berhak mendapat warisan dari orang tua angkat. Tidak berhak mendapat warisan. Tetapi mereka berhak mendapat wasiat wajibah. Bagaimana ketentuan tentang wasiat wajibah? Nanti detailnya akan kita bahas tentang wasiat wajibah, prinsip-prinsipnya bagaimana,
dasar hukumnya dari mana diambil, kemudian siapa-siapa saja yang berhak mendapat wasiat wajibah. Jadi prinsipnya anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Begitu juga andai kata anak angkat lebih dulu meninggal, orang tua angkat tidak mendapat warisan dari anak angkatnya. Mereka tidak saling mewaris, tetapi mereka berhak mendapat wasiat wajibah dari warisan orang tua angkatnya. Ini saja yang dapat kita perbincangkan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.